Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah qad wasalna fi suratil muzammil wa hiya nazalat fi aina nazalat Makkah, nazalat di Makkah wa summiya bi suratil makkiyah. Summa ma makna al-muzammil? Orang yang berselimut Muhammad Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Ma maqasidus surah? Memberikan penjelasan tentang sebab-sebab membantu seseorang dalam beban-beban dakwah. Ya, jadi bagi seorang pendakwah wajib untuk dia mempelajari surah Al-Muzammil. Wajib mempelajari surah Nuh. Itu semua penguat jiwa bagi pendakwah. Agar dia bisa bersabar dalam dakwah. Agar dia bisa mengambil pelajaran bahwa dakwah itu seorang dai itu ada konsekuensi yang harus dia miliki. Seorang dai ya harusnya mengajak hanya kepada Allah. Seorang dai yang selalu kalimatnya in ajriya illa ilallah. Ya, fil ayat illa 'ala Allah. Sesungguhnya balasanku apalah yang ada di sisi Allah. Ya, seorang yang berinfak apalagi dengan infak dakwah selalu mengatakan ya senantiasa bahwa di dalam kalimat-kalimat mereka bahwasanya la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan atas kalian berupa ucapan balasan dan ucapan terima kasih, enggak usah. Pokoknya seorang dakwah saja dengan metode para nabi dan para rasul memberi peringatan dan ancaman, memberi kabar gembira ya dan kabar azab, memberikan jalan-jalan menempa surga dan jalan-jalan yang bisa menjerumuskan ke neraka Allah. Itu saja. Memperhatikan mana jalan-jalan tauhid, mana jalan-jalan kesyirikan, mana jalan-jalan sunnah, mana jalan-jalan bid'ah, mana jalan-jalan di atas ketaatan, di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah, mana jalan-jalan yang diikuti oleh hawa nafsu belaka. Itu tugas para dai. Dan tidak ada kewajiban para dai harus didengarkan, harus diterima dakwanya, tidak. Ya, pokoknya kita mengabarkan, menjelaskan, mengajak dengan Al-Quran dan Sunnah, selesai tugas kita. Adapun dia menerima atau tidak, itu tergantung taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan, ya, pelajaran diantara yang menguatkan dari jiwa seorang dai adalah dia senantiasa salat malam. Salat malam lah, disitulah seorang dai menguatkan, mencas dirinya di malam hari sehingga memiliki kekuatan jiwa di pagi hari. Maka dari itu beda, wallahi beda. Orang yang bangun di malam hari mengeluh kesahkan seluruh masalahnya kepada Allah dengan orang yang di pagi hari baru bangun. Ya, berbeda. Berbeda semangatnya, berbeda keberkahan hidupnya, ya, berbeda keberkahan ilmunya. Maka dari itu kalau saya ingatkan, kalau mau berkah ilmu, usahakan ada sedikit waktu di waktu malam, kalian infakkan sedikit untuk belajar ilmu, untuk mentadabburi Al-Quran, untuk bermunajat kepada Allah. Minimal di salat witir antum. Ya, kalau Imam Ahmad bin Hanbal bahkan hampir seluruh malamnya
itu dia infakkan untuk menulis, untuk merojaah, sampai beliau menghafal 1 juta hadis. Bayangkan, ini beliau ini hafal 1 juta hadis. Ya, bukan ya kalau di para ulama di Saudi itu dianggap seorang ulama, seseorang bisa berfatwa itu kalau sudah hafal 100.000 hadis. 100.000. Jadi Imam Bukhari itu lewat, karena Imam Bukhari hanya sekitar 8 ribuan. Imam Muslim hanya sekitar 12.000. Ya, Imam Ahmad sekitar 40.000. Jadi baru 60.000. Jadi minimal kitab tis'ah itu sudah dihafal. Ya, mereka itu hafal Al-Quran itu sudah wajib. Ya, mereka masih kecil 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun sudah hafal 30 juz mungkin. Kalau hadis, ya mereka Allahu Akbar. Bukan hanya menyebutkan hadisnya, bahkan sanad-sanadnya. Ya, tahu sanad-sanad an. Itu dia sebutkan sampai ke gurunya. Ya, dan itu terlihat, nampak sampai sekarang, sampai hari ini. Kalau kalian ke Madinah, yang saya doakan semoga kalian seluruhnya dimudahkan oleh Allah, kita seluruhnya dimudahkan oleh Allah untuk bisa ya duduk sejenak di sana. Berdiam sejenak di sana, menimba ilmu, ya, kemudian kita dakwakan di kampung halaman kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk di ayat qala ta'ala wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Jadi kalau ada orang yang tidak ingin menerima dakwah, tinggalkan. Ada orang yang mencela dakwah, tinggalkan. Tidak usah terlalu fokus kepada mereka para pencela. Ya, karena orang yang mencela tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Orang yang menghina tidak menghina kecuali dirinya sendiri. Tidak usah terlalu ya baperan. Apalagi kalau ustaz baru baperan, aduh. Ya, semua perkataan manusia didengar tidak. Perkataan manusia kata para ulama kalamun nas la yantahi. Ucapan manusia itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis. Kalian orang baik akan dicela oleh orang-orang buruk. Kalian menjadi orang buruk akan dinasihati oleh orang-orang yang baik. Ya, jadi tidak ada kehidupan kecuali ada celaan. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sempurna akhlaknya. Yang kata Aisyah khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Bersamaan dengan itu dicela Nabi. Bahkan dia dibilangi orang gila, dibilangi penyair, dibilangi orang tersihir, dibilangi tukang sihir, dibilangi apa? Ya, bahkan diusir dari kampung halamannya. Bukan hanya diusir, bahkan dilempari batu sampai betisnya berdarah. Ketika ke Taif sampai giginya berdarah. Bahkan sampai diperangi, dibunuh sahabat-sahabatnya. Karena apa? Karena dakwah. Karena apa? Karena mendakwakan la ilaha illallah. Karena apa? Melarang dari menyembah kesyirikan. Karena apa? Karena menghalang hawa nafsu para pengikut hawa nafsu. Ya, maka ini penting ini. Ya, untuk kita pelajari. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ulin na'mati wa mahilhum qalila." Orang-orang yang mempunyai kemewahan dan diberi tangguh mereka barang sebentar. Ya, ini orang-orang kaya. Terkadang itu orang-orang yang tidak mau mendengar dakwah, orang-orang yang melaku sombong. Entah dia karena memiliki harta, atau entah dia karena memiliki jabatan, sehingga apalagi kalau yang berdakwah miskin, apalagi orang yang berdakwah tidak memiliki titel, apalagi kalau orang berdakwah orang yang dipandang sebelah mata. Na'udzubillah. Padahal kebenaran itu ya tidak memandang. Maka dari itu kalimat yang indah yang akan kita pelajari sebentar, undur ma qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang berucap. Ya, terkadang orang melihat dia mau mendengarkan nasihat, kalau yang berbicara ya
ustaz kubar. Kalau yang berbicara apa? Syekh. Padahal nasihat itu sampai kepada orang-orang yang di bawah selama yang dia nasihatkan adalah Al-Quran dan hadis. Karena jangan lihat orangnya yang berbicara, tapi lihat isi apa yang dia bicarakan. Kalau Al-Quran berarti itu adalah kalamullah yang antum harus agungkan, yang kita wajib untuk menerimanya. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan ya Muhammad, karena sesungguhnya peringatan itu hanya bermanfaat. Allah tegaskan, fa inna, dengan ketegasan hanya bermanfaat. Allah tegaskan dengan harfu inna, dengan fa sababiyah. Tanfa'ul mu'minin, hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman tidak ada itu. Apalagi orang yang kita nasihati, orang yang mabuk cinta. Yang orang yang kita nasihati, orang yang mabuk jabatan. Orang yang kita nasihati, orang yang memiliki sifat kesombongan, punya kedudukan. Itu sulit. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, inna ladaina ankalan wa jahima. Karena sesungguhnya pada sisi kami lah ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman la gussati wa 'adaban alima. Dan makanan yang menyambut di kerongkongan dan azab yang pedih. Jadi orang-orang yang tidak ingin menerima tauhid, tidak ingin menerima dakwah sunnah, maka mereka berpaling. Ini sudah disediakan neraka jahim. Sudah disediakan makanan yang sangat busuk. Ini Allah sudah sediakan. Allah yang janji. Wala yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak pernah mengkhianati dari janji yang dia janjikan. Ini orang-orang yang tidak mau menerima. Bagaimana lagi orang-orang yang menghalangi dakwah tauhid? Bagaimana lagi orang-orang yang menahan dakwah sunnah? Tidak mau saja mendengar. Ini Allah sudah janjikan neraka jahim. Apalagi kalau dia menghalangi dakwah tauhid itu tersebar. Ya, maka kita belajar untuk apa? Supaya minimal kalau kita tidak bisa menjadi penyebar kebaikan, minimal kita bukan menjadi orang-orang penghalang dalam kebaikan, itu minimal. Mengangkat kejahilan. Jangan sampai kita menghalangi orang melakukan kebaikan, ya, karena kebodohan dan kejahilan kita. Kemudian kata Allah, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Ini sudah kita jelaskan di surah An-Naba. Sudah kita jelaskan di surah Al-Huwirat, bahwa nanti gunung-gunung akan Allah tabrakkan antara satu dengan satu, sehingga menjadi seperti fatamorgana, menjadi bagaikan debu-debu yang bertabrakan karena adanya ledakan ketika terhempaskan antara satu gunung dengan gunung yang lain. Ya, pada hari kiamat. Ini terjadi ketika apa? Tiupan sangkakala yang keberapa? Yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama menghancurkan segala sesuatu. Pada saat itu langit menjadi terbelah, menjadi retak. Bintang-bintang dan planet-planet yang ada di dalamnya berjatuhan. Pada saat itu karena kerasnya tiupan sangkakala itu, maka seluruh segala sesuatu mati. Dari hewan-hewan, dari manusia-manusia, segala sesuatu yang dikandung menjadi gugur. Air menjadi bagaikan air yang mendidih. Ya, dan gunung-gunung yang bagaikan fatamorgana, saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Qala ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus, kata Allah, kepada kamu, wahai orang-orang yang kafir. Ini Allah tegaskan kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya kami telah mengutus atas kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul.
Ya, di sini bisa mengambil pelajaran bahwa terkadang di dalam Al-Quran itu disebutkan lafaz mufrad tapi diinginkan jamak. Ya, padahal di masa Fir'aun ada berapa rasul yang dikirim? Ada 2. Ya, yaitu siapa? Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Sebagian mengatakan bahwasanya Nabi Harun bukan seorang rasul, tapi dia hanya nabi. Bagi ulama yang memisahkan antara nabi dan rasul. Ya, ada yang mengatakan dia hanya nabi, sedangkan Nabi Musa adalah seorang rasul. Bagi yang mendefinisikan seorang rasul itu adalah rasul, yang diberikan kitab adalah rasul. Kalau tidak diberi kitab itu nabi. Itu pembeda. Ya, walaupun di ayat lain, ya Allah terkadang menggandengkan 2 orang dengan kalimat musanna. Ya, misalnya firman Allah Azza wa Jalla, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kalian berdua atas Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Allah menggandengkan di sini, tidak memisahkan. Ya, dan itu insyaallah taala semuanya memiliki ya kekuatan dalam pendalilan. Kita mau pisahkan bahwa Nabi Harun alaihi salam hanyalah seorang nabi bukan rasul, sehingga Allah di sini mengatakan dengan kalimat mufrad, ya, sehingga yang menjadi rasul pada saat itu hanyalah Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam, dan nabinya ya adalah Nabi Harun alaihi salam. Akan tetapi sepakat para ulama kalau seorang rasul adalah nabi, ya, yang menjadi perbedaan apakah nabi itu juga rasul atau bukan. Tapi secara bahasa bisa. Nabi adalah rasul karena rasul itu dari kata rasala. Ya, kalau masdarnya asal katanya, karena perbedaan para ulama bahasa Arab berbeda pendapat. Asal kata bahasa Arab itu dari fi'il madhi ataukah dia dari masdar. Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli nahwu yang mana yang menjadi dasar acuan, apakah dia dari fi'il madhinya ataukah masdarnya. Ya, ini kemudian kita mengambil lagi pelajaran fa asa fir'auna ar-rasula fa aqadnahu aqdan wabila. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, mendurhakai Nabi Musa, menolak ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah, menolak untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam menempuh jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Maka apa kata Allah? Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Siksaan yang berat, dia tidak ingin menerima ajakan Nabi Musa alaihissalam. Siksaan yang berat, dia tidak dilembutkan hatinya untuk mengenal Allah, untuk memahami Allah. Walaupun terkadang Fir'aun itu juga mengakui dari Tuhan Nabi Musa, tapi dia cuma mengakui rububiyahnya, tidak pada uluhiyahnya. Maka dari itu pengakuan pada rububiyah tanpa bukti penyembahan itu tidak melazimkan bahwa dia Islam. Ya, ini ada sebagian orang orientalis, orang-orang yang belajar Islam dari kalangan orang-orang Barat sampai mereka menulis keislaman Fir'aun, ya, keimanan Fir'aun. Ini semuanya ini perkataan, bahkan saya pernah sampai tulis, ya, bahkan ya ada seorang di UI, bahkan beliau adalah direktur, ya, apa istilahnya kalau di kampus itu, ada istilahnya kalau di kampus itu dia pimpinan tertinggi, ya, pimpinan tertinggi yang berbicara tentang ini. Na'udzubillah, itu kalimat-kalimat kafiran, kalimat-kalimat yang bisa kalau dia tidak maksudkan bisa menggelincirkan. Karena sepakat para ulama bahwa Fir'aun adalah orang kafir, bahwa Fir'aun tidak beriman, bahwa Fir'aun tidak pernah menyembah Allah, walaupun di dalam hatinya dia mengakui apa? Rububiyah Allah, bahwa Allah pencipta, pemilik, pengatur, tapi dia tidak menyembah kepada Allah. Bahkan dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la,
saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia mengakui bahwa ada Allah, Tuhan yang tinggi. Tapi dia mengatakan, ya Tuhannya Musa tinggi. Tapi saya lebih tinggi dari Tuhannya Musa. Karena dia pakai apa? Ismu tafdil. A'la, lebih tinggi, lebih mulia, lebih pantas diagungkan. Ya, kata ya, ini dari dalil-dalil yang mengingkari bahwasanya Fir'aun adalah apa? Bukan seorang muslim. Nah, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba." Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah? Hari apa ini? Hari kiamat. Hari kiamat itu tidak ada lagi anak-anak kecil. Walaupun dia meninggal di dunia dalam keadaan masih bayi, di hari kiamat langsung menjadi dewasa. Ini maksudnya. Ya, jadi nanti di hari kiamat semuanya akan menjadi seseorang, ada yang mengatakan 30 sampai 40 tahun. Dan tingginya setinggi apa? Nabi Adam alaihissalam. Berapa tingginya Nabi Adam? 60 hasta. Berapa? Satu hasta berapa meter? Pernah ini dipelajari? Setengah meter. Jadi kalau 60 dibagi setengah, berarti 30 meter. Nah, itu begitu tingginya penduduk surga. Penduduk surga itu semuanya 30 meter. Kemudian apa? Umurnya seperti itu tadi. Makanya dalilnya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencandai seorang nenek-nenek tua. Yang dia bertanya, "A'adkhulul jannah?" Ya Rasulullah, apakah saya masuk ke dalam surga? Kata Nabi, "La." Kata Nabi, "Tidak." Maka nenek-nenek tua ini pulang menangis merengek. Sampai tetangga-tetangganya itu mendengar. Dia menangis, betul-betul menangis. Bagaimana kalau orang yang tidak pernah berdusta berbicara bahwa dia tidak masuk surga? Orang yang tidak pernah kalimatnya berbicara dengan hawa nafsu mengatakan dia tidak masuk surga. Orang yang termulia kekasih Allah mengatakan bahwa dia tidak masuk surga. Ya, ketika didengar menjadi ribut sampai ke telinga Nabi, maka Nabi pergi menjenguk nenek-nenek tersebut. Mengatakan memang tidak ada nenek-nenek masuk surga. Karena nanti semua nenek-nenek menjadi muda. Ya, akhirnya ini nenek-nenek tertawa sambil. Nah ini, jadi yang nenek-nenek menjadi muda, yang baik menjadi tua. Bukan tua sih, apa? Puncak kematangan pemuda. Karena pemuda itu dari balik sampai umur 40 tahun. Inilah di 30 sampai 40 tahun ini paling kematangannya. Walaupun sebagian ada riwayat-riwayat mengatakan bahwa kalau anak bayi itu menjadi malaikat-malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau anak bayi itu akan menjadi pelayang-pelayang. Itulah yang Allah kabarkan, wildanun mukhalladun. Ya, akan ada pelayang anak-anak yang tetap kekal. Ya, anak-anak seperti kalian ini umurnya. Kenapa ada anak-anak sebagai pelayan di surga? Supaya kita tidak sungkan suruh-suruh. Kira-kira kalau umur 40 tahun mau suruh ambil dari minum, sungkan atau tidak? Sungkan. Sehingga pelayan-pelayan surga itu yang umur wildan sekitar 10 sampai 12 tahun. Supaya tidak sungkan disuruh, ambil kidul itu boy ya, ambil kidul deh. Walaupun di surga itu semua bisa mendekat kalau kita inginkan. Ya, walaupun pohonnya tinggi di surga ada pohon pisang, tapi jangan bayangkan pohon pisangnya harus dimanjat dulu. Ya, di surga ada kelapa, ada kurma, tapi jangan dibayangkan itu kurmanya sampai nato-nato kalau manjat kita kerumune semut, tidak. Ya, kalau kita mau petik mendekat, dia yang mendekat ke kita. Kalau dipetik langsung muncul lagi. Itu di surga.
Ya. Nah, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula." Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah adalah janjinya itu pasti terlaksana. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhan. Nah, ya, jadi terserah kau mau cari jalan kepada Allah atau mau cari jalan lain, jalan ikuti hawa nafsu, keinginanmu, terserah kata Allah. Tapi semuanya akan mempertanggungjawabkan dari apa yang dia lakukan. Qala ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu. Maka sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang ya Muhammad kurang dari 2/3 malam. 2/3. Nah, coba lihat. Ya, supaya kalian langsung mengerti. Perhatikan. Kemarin berapa jam kalau malam kita di sini? 10 jam. 2/3 itu cara hidupnya, perhatikan. Nah, dikatakan itu 2/3, misalnya angka 3. 2/3 itu berarti dia 2, ya tersisa menjadi 1. Itu namanya 2/3. Misalnya 2/3 ada uangnya orang 300.000. Kita bagi 2-nya berarti kita 200.000, saya 100.000. Itu namanya 2/3. Ya, jadi tersisa itu. Berarti di sini kalau 2/3 10 jam tinggal berapa? Nah, dibagi dulu, bagi 3 dulu. Bagi 3 berapa? Ya, 3 jam 20 menit. Ya tidak? Toh, kalau bagi 3 9 berarti 3 jam. Toh, jelas? Berarti 3 jam 20 menit karena 1 jam itu 60 menit. Berarti 2/3. Kalau kita bagi 3 jam 20 menit kali 2 sama dengan 6 jam 40 menit. Sisanya 3 jam 20 menit. Maka Nabi Allah katakan bahwasanya sekali mengetahui, ya, bahwa kamu itu berdiri adna min thulutsayil laili wa nisfahu. Ya, thulutsayil lail. Jadi 2/3 atau separuhnya. Wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ah. Atau ada juga 1/3. Kalau 1/3 berarti berapa? Ini dibagi 3. Ya, berarti ini sekitar 3 jaman. Ini 1/3 namanya. Kalau ini 2/3 berarti 6 jam 40 menit. Dan ini kita sudah hitung. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca 6 juz. Kalau 6 juz sekitar 45 menit. Sekitar 45 menit. Kali 6 juz berapa sudah? Ya, kali 6 240 berarti 270 menit. 270 menit dibagi 60. Sisa berapa jam? Kalau 4 240. Kalau 5 300. Berarti 4 jam lebih. Ya, 4,5 jam. Ya. Itu Nabi berdirinya. Dan terkadang lebih. Ya, ini kalau 6 juz, inilah 4,5 jam dibutuhkan untuk mengaji. Itu baru 6 juz, tapi itu baru apa kemarin Nabi? Rakaat pertama. Rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Bayangkan. Ya. Jadi tidak heran. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu." Sesungguhnya Tuhan mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam. Itu tadi. Kurang dari 6 jam 40 menit, kurang sedikit. Ya. Jadi Allah tahu mungkin 5 jam, 5 jam setengah. Atau 1/2 malam. Atau bagi 2-nya berarti berapa jam? 5 jam.
Seper 2 malam berarti langsung saja 10 jam dibagi 2 berapa? 5 jam. Allah tahu bahwa kamu berdiri hanya 5 jam. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Orang-orang kaum muslimin. Di situ ada Abdullah bin Ubay. Di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Di situ ada siapa tadi yang bersama Nabi salat? Anas bin Malik. Ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Ada Utsman bin Affan. Ya, ada yang ini yang jago-jago ini salat malam nih. Ada Umar bin Khattab. Ya, ini jago-jago semua ini salat malam. Kemudian kata Allah, "Walladzina yuqaddirul laila wan nahar, wallahu yuqaddirul laila wan nahar." Dan Allah lah yang mengkadarkan malam dan siang. Supaya apa? Itu tadi, kalian mengambil tambahan keutamaan di sisi Allah di malam hari. Ya, dengan cara memfokuskan diri beribadah kepada Allah. Dan di siang hari kalian memfokuskan mencari kehidupan dunia kalian. Alima an lan tuhsu fataba alaikum. Dan Allah ya Maha mengetahui, bahwasanya Allah Dialah yang Maha memberi keringanan kepadamu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah dari apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya, di sini menunjukkan apa? Bahwa hendaknya kita mempermudah saja apa yang mudah dibaca. Ya, di dalam melakukan salat malam. Allah tidak wajibkan harus surat ini, tidak. Ayat irsyad diperhatikan. Qala ta'ala, alima an sayakunu minkum marda. Dan Allah Maha mengetahui bahwa ada di antara kalian mungkin yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ard. Dan ada sebagian di antara kalian yang berjalan di muka bumi dengan mencari sebagian karunia Allah. Ya, mungkin ada orang bekerjanya malam hari kayak para security. Ya, kayak para pilot, orang-orang nahkoda. Allah tahu, mungkin ini kalau saya kasih wajibkan 6 jam salat malamnya enggak bisa kerja. Ya, maka Allah tahu, mungkin ada yang menjaga di peperangan. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian dari umatmu ada yang berjihad di jalan Allah sehingga dia tidak bisa melakukan salat sebagaimana kamu. Maka dari itu faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah bagimu. Ya, minimal tadi 1 rakaat. Kalau bisa 3 rakaat. Baca 1 lembar, 1 halaman. Kalau tidak bisa memang 6 juz. Tidak bisa 6 juz, 1 juz. Tidak bisa 1 juz, 6 lembar. Tidak bisa 6 lembar, ya minimal ya 100 ayat lah. Ya. Nah, jadi kalau 100 ayat di surah An-Naba ya paling 3 lembar. Karena surah An-Naba sudah 40 ayat. Baca itu. Ya. Karena termasuk orang yang sudah melakukan membaca 100 ayat itu sudah tidak dihitung sebagai orang-orang yang lalai. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah apa yang mudah bagimu. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah. Dan pinjaman yang baik tidak ada yang lebih baik pinjaman yang kita berikan kepada Allah kecuali jiwa kita, waktu kita dalam beribadah kepada Allah. Pinjamkan itu. Ya. Pinjaman yang baik terkadang juga disebut dalam Al-Quran adalah harta. Dan orang kalau sholat malam itu semuanya terkumpul. Karena dia tidak mungkin bisa berdiri tegak dalam sholat malam kecuali tidak memakai harta. Minimal harta yang dia belanjakan untuk makan dan minumnya supaya bisa berdiri tegak dalam sholatnya. Minimal harta yang dia belanjakan untuk membelikan pakaian, ya, untuk menghias dirinya pada sholat malam. Maka dari itu kalau kita lihat di biografi Utsman bin Affan,
beliau itu kalau tidak salah punya baju khusus untuk dia pakai salat malam yang harganya sampai puluhan juta. Khusus dia pakai salat malam. Ya. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu para sahabat memang saking memuliakannya salat malam, mereka punya khusus ya baju-baju yang dia pakai salat malam saja. Ya. Ada di antara mereka begitu. Termasuk Utsman bin Affan. Karena Utsman ya bahasanya itu kalau Utsman di kalangan para sahabat, kalau bahasa kita parlente. Bahasanya luar biasa sekali. Kalau antum baca di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, kehidupan Utsman bin Affan berbeda. Ya, kehidupannya para raja. Kalau makan buah-buah, kalau makan itu betul-betul kulit kambing, tidak mau makan kalau sudah bermalam, harus mewah, parfumnya berbeda. Ya, kalau lewat walaupun sudah tidak ada orangnya masih tersisa baunya. Itu parfumnya yang dia belikan dari Yaman. Dia juga memiliki pakaian bukan pakaian murah-murah, pakaian mahal-mahal. Kenapa? Karena dialah ya yang mengatakan ya Allahu ahaqqu an tuzayyinah. Ini perkataan Umar. Tapi ada juga dari ucapan apa? Utsman bin Affan. Allah yang lebih pantas untuk kalian berhias kepadanya. Jadi kalau mau gaya-gaya, gaya-gaya di hadapan Allah. Pakai pakaian paling mahal di hadapan Allah. Maka dari itu juga di antara kebaikan, ya kalau kita ada pakaian baru langsung mengharap pakai untuk sholat. Jangan lihat dulu, kasih lihat apalagi ya kasih lihat di akhwat-akhwat. Ya kasih lihat teman-teman, kalau ada baju 1 juta miliar, baru tidak pernah pakai sholat. Ya, itu juga diantara adab. Kalau ada nikmat dan Allah cinta, ya, sebagaimana firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakan, kabarkan dengan kalian memakai apa? Memakainya di atas ketaatan kepada Allah. Itu hakikat nikmat. Ya, jadi ini juga saya ingatkan, usahakan ada pakaian yang kita miliki yang punya uang, khusus untuk pakai untuk sholat malam. Dan yang pakaian paling terbaik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pakaian berwarna putih. Jadi memang bagi pakaian ya lumayan. Kalau sekarang itu ya yang baju-baju yang mahal ya seperti ras. Ya, itu mau saja dulu harga 300 lebih. Kalau mau yang lebih lagi kayak bajunya Sasul, itu bajunya Sasul itu ada sampai 2 juta, 1,5 juta, 3 juta. Ya, itu yang putih-putih yang bersih betul. Kelihatan baru tebal, biar tidak disetrika licin. Nah, beli baju-baju begitu. Ya. Nah, kalau mau lagi yang biasa-biasa ya baju-baju minimal Haramain begini. Ya, Haramain begini 220, 240. Tapi enak dipandang. Ya. Dan itu mendatangkan rasa cinta. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Beli songkok yang bagus, yang kekar-kekar tapi masih dipakai dengan ini muslim ini. Ya, beli pakaian terindah. Apalagi kalau dipakai sholat. Yang itu dipakai boleh itu kan dipakai. Ya, apalagi kalau ya paski belum dimandi baru sapu-sapu nah baru situ. Umpah hari nak pakai baju dan tidak nak cuci-cuci. Itu kan nak pakai sholat, itu kan nak pakai main bola, itu kan nak pakai tidur. Bebek nak duduk lagi di situ. Allah. Jangan, ya, pakai pakaian terbaik. Maka dari itu firman Allah Azza wa Jalla dalam mendatangi masjid, khudhu zinatakum indal masjid. Ambil perhiasan kalian ketika kalian ingin mendatangi masjid. Allah suruh pakai pakaian terbaik ketika mendatangi masjid. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kita habiskan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah.
huwa khairu wa a'zama ajra. Dan apapun yang kalian harapkan dari diri kalian, dari usaha-usaha kalian, maka kalian akan melihat, kalian akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya di sisi Allah. Dan itu lebih baik, lebih besar, lebih agung, lebih besar balasannya. Wastaghfirullah, tapi tetap dengan banyak memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena bagaimanapun kita memuliakan Allah tetap kurang. Bagaimanapun kita berhias kepada Allah, tetap itu hiasan kita tidak sempurna. Hiasan hati, hiasan badan, bagaimanapun kita usahakan tetap kurang. Ya, yang terkadang kalau kita mau ketemu dengan presiden, ketemu dengan orang-orang mulia, semuanya dilap, semuanya yang harus sudah tersetrika. Tapi kalau mau ketemu dengan Allah, ya bagi 2 hari mendapat ini. Jangan, usahakan itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengabarkan, wastaghfirullah. Walaupun kalian sudah salat malam, walaupun kalian sudah menghabiskan waktu kalian di atas ketaatan kepada Allah, menghabiskan harta kalian di atas keindahan, menginfakkan di jalan Allah, tetap banyak beristighfar. Karena sebagaimanapun kalian berusaha, tetap apa yang kalian persembahkan kepada Allah itu sedikit. Pasti ada kekurangan, maka perlu ditutupi dengan istighfar. Innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka dari itu di antara juga keilmuan seseorang ketika senantiasa melihat dirinya kurang. Ya, sebagaimanapun yang kita persembahkan, besar bagaimanapun yang kita sudah berikan kepada Islam, maka itu sehakikatnya kecil. Ya, maka dari itu perkataan Umar radhiyallahu anhu ketika dipuji, wah, kau ini Umar, sudah gara-gara kau ini sepertiga dunia dikuasai oleh umat Islam. Gara-gara di zamanmu ini, gara-gara kepemimpinanmu ini, Romawi, Persia, Mesir ditaklukkan. Kata Umar, ya, nahnu qaumun a'azzana bil Islam. Kami adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Islam. Bukan karena saya hebat sehingga Islam itu mulia, tidak. Saya bisa mulia, saya bisa hebat karena Islam yang menjadikan saya mulia dan saya bisa hebat. Ya. Maka dari itu kata Umar, siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka hakikatnya itu kehinaan. Hakikatnya kerendahan. Sekali lagi, tidak ada kemuliaan kecuali berada di atas Islam. Itu akidah itu. Jadi kalau kalian mau kemuliaan dunia, alam barzah, akhirat, tetap berpegang teguh kepada Islam. Ya, kalau kalian berpaling keluar pondok, kejar dunia, wallahi, semakin dunia semakin antum kejar, semakin membelakang. Semakin antum mengejar dunia, semakin menghinakan. Ya, kecuali kita mengejar dunia bukan sebab dunia, tapi meraih kemuliaan di sisi Allah dengan menjadikannya jembatan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Ini yang bisa kita berikan. Inti pelajaran yang bisa dipetik di sini, bahwasanya yang Allah mengingatkan kita dengan adanya diutus seorang Rasul, sebagaimana umat-umat terdahulu juga diutus seorang Rasul. Kemudian hendaknya kita mentaati Rasul. Kenapa? Karena siapa yang tidak mentaati Rasul, maka dia akan dibinasakan. Sebagaimana umat-umat terdahulu sudah dibinasakan. Fir'aun ini ditenggelamkan. Kenapa? Karena tidak mengikuti jalan Rasul. Pelajaran intinya, meraih kemuliaan dengan mengikuti jalan Rasul. Ya, meraih kemuliaan dengan mengikuti jalan Rasul. Menyelisihinya adalah kehinaan. Meraih kemuliaan dengan mengikuti jalan Rasul dan menyelisihinya, artinya tidak mentaatinya, tidak mengikuti jalannya, adalah kehinaan. Ya, sebagaimana umat terdahulu sudah dihinakan.
Kemudian pelajaran bisa dipetik, hendaknya kita berusaha berhalwat atau berhalwat, berdua-duaan dengan Allah di waktu malam kita yang kita mampu. Hendaknya kita berusaha berhalwat dengan Allah di waktu malam sesuai kadar kemampuan kita. Tentunya semakin banyak semakin bagus. Ya, dengan Allah, dengan sholat, dengan istighfar. Ini yang ditekankan di ayat ini. Dan sekali lagi bagi pendakwah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengambil kesaksian atas adilnya seseorang yang tidak menjaga sholat witirnya. Ya, maka dari itu jangan ada cokok-cokok. Kalau sudah sholat isya ya pura-pura kebelakan, seakan-akan sudah sholat ba'diyah, padahal apa yang Nabi bikin di belakang baring-baring. Jangan. Ya, Allah yang melihat. Ya, sembunyikan amalan kita. Tapi tetap, ya, makanya ada kisah Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini ulama yang terkenal, yang ucapannya tidak keluar kecuali mutiara-mutiara. Pernah di suatu malam ada orang yang kayak bilang, apa keutamaannya ini Ibnu Mubarak? Kenapa dia dikenal sekali, diagungkan sekali, dianggap ulama? Akhirnya ketika dia ditakdirkan bermusafir sama Ibnu Mubarak, ya, akhirnya sudah dimatikan lampu untuk tidur ini semua untuk orang-orang yang bermusafir. Ketika sudah tertidur semuanya, orang ini terbangun. Ya, dia lihat, tidur semua aja orang ini. Ternyata ada yang berada di dalam apa? Di dalam cahaya dari kegelapan malam. Ternyata dia periksa siapa yang ada cahaya di pinggir-pinggir sana. Ternyata yang dia lihat adalah Ibnu Mubarak yang dalam keadaan sholat malam, dalam keadaan mentadabburi Al-Quran. Ya, itu. Jadi itu diantara kemuliaan seorang mukmin, ya, yang memberikan apa? Sebagian waktunya di malam hari untuk, kalau kalian minimal belajar. Ya, dan sholatnya saya tekankan minimal witir 1 rakaat. Kalau bisa 3 rakaat itu, rakaat pertama membaca Sabbisma Rabbikal A'la, rakaat kedua membaca Al-Kafirun, rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas. Boleh dilakukan 2 baru 1, boleh langsung 3. Tapi tidak boleh disamakan seperti sholat maghrib. Ada 2 tahiyat, harus langsung 1 kali berdiri. Jadi 3 rakaat, bedanya dengan sholat maghrib tidak ada tahiyat awal. Boleh langsung 3. Jelas? Dan dianjurkan membaca kunut salat witir. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, di rakaat terakhir. Rakaat terakhir. Boleh dilakukan ketika sebelum ruku, boleh dilakukan setelah ruku. Jelas? Nah, makanya kalau kalian saya perhatikan, ya, biasa saya sudah sholat isya, kalau di sini sholat sunnahnya itu saya biasa 2 rakaat dulu baru 1 rakaat, dan ada kunutnya. Terkadang kunutnya sebelum ruku, terkadang sesudah ruku, dua-duanya sunnah. Ya, mengangkat tangan. Ini kunut salat witir, dan itu hendaknya dijaga. Kalau saya pribadi, ya 3 rakaat minimal saya tidak pernah tinggal. Kalau saya tinggalkan di malam hari karena ada tugas yang kewajiban, maka saya ganti di pagi hari menjadi 4. Begitu Nabi. Nabi itu setiap malam 11 rakaat. Kalau dia karena capek atau karena dalam perang dia tidak lakukan, maka Nabi mengganti di siang hari dengan rakaat yang genap. Jadi kalau 11 jadi 12. Kalau kita istiqomah 3 jadi 4 di waktu duha diganti. Ya, dikodok namanya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa